pagi Bapak Ibu guru IPA yang tergabung di MKM Temanggung. Pertama-tama Waalaikumsalam. dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pagi ini kita dapat berkumpul kembali secara daring untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kita, yaitu hari terakhir dalam bimbingan teknis pengembangan kompetensi guru IPA dalam implementasi STEAM dan pembelajaran mendalam berbasis digital. Sebelumnya mungkin sambil kita menunggu kehadiran dari Ibu Tusi Indra Swarikusuma Ningrum selaku Kabid PSMP di Indikpora Kabupaten Temanggung, kita akan memulai dulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Tidak lupa kami sampaikan selamat datang yang terhormat Ibu Murtuti Ningsih, SHI MSI, selaku Kasih PTK di Indikpora Kabupaten Temanggung, dan juga Ibu Septi, beserta jajaran PTK Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, untuk mengawali diskusi dan praktik baik kita dalam hari ini, marilah kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara yang pertama akan disampaikan penyamaan persepsi oleh Ketua MGMP kita, Bapak Joko Kuncoro. Kepada Bapak Joko Kuncoro kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk menyamakan persepsi gitu nggih. Kenapa kok penyamaan persepsi itu? Oh ya. Halo? Halo? Oke, Pak. Oh ya, oke. Mohon izin Bapak Ibu untuk penyamaan persepsi begitu nggih. Yang pertama masalah sertifikat itu nggih. Nanti sertifikat itu nanti bisa diberikan dengan beberapa catatan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini selama 4 hari sehingga memenuhi memenuhi jam pembelajaran, karena nanti di sertifikat tertera jam pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu untuk bisa mengikuti hal ini gitu nggih. Ya, minimal 4 hari gitu. Sesuai dengan jam pembelajarannya. Yang kedua, untuk masalah tugas. Ya, sertifikat akan muncul ketika Bapak Ibu nanti mengumpulkan tugas. Tugasnya berupa apa? Nyun sewu untuk tugas yang kelompok itu kemarin kan CP, TP, KKTP maupun ATP begitu nggih. Prota Promes itu untuk tugas yang kelompok. Untuk kemudian tugas yang individu itu ada 2. Yang pertama adalah modul ajar. Yang kedua adalah adalah Google Site. Itu nggih. Untuk pengumpulannya saya mohon per individu nggih. Karena nanti datanya nanti akan terekap. Loh ini sama atau apa 2 orang buat ini dan lain sebagainya, tapi nanti mohon pengirimannya per individu gitu nggih. Oke, saya ulang Bapak Ibu, yang pertama syarat untuk mendapatkan sertifikat diantaranya adalah jam mengikutinya adalah 4 hari. Terus kemudian yang kedua adalah tugas terdiri atas 2. Yang pertama adalah tugas kelompok CP, TP, Prota, Promes, terus kemudian ATP, KKTP dan lain sebagainya itu nggih. Terus kemudian tugas individu terdiri atas modul ajar maupun kemudian itu setelah modul ajar yaitu Google Site-nya. Pengirimannya saya harap per individu nggih. Untuk tugas individunya pengiriman individu walaupun yang mengerjakan 2 orang karena ada yang satu kelompok 2 orang begitu. Untuk masalah tugas ada yang mau terus
Pengiriman tugas diberi waktu. Kemarin saya minta minta waktu untuk Bu Tuti untuk pengiriman tugas, diberi kesempatan sampai hari Sabtu. Nanti Senin saya akan berikan ke Dinas Pendidikan gitu lewat Bu Murtuti. Jadi saya harap Sabtu itu sudah selesai gitu. Sehingga nanti ketua kelompok mohon untuk ngecek anggotanya, ngecek RPP-nya, ngecek Google Sheet-nya. Yang masih belum sempurna nanti dihubungi, dijabri, dibantu. Yang Bapak Ibu yang masih belum bisa, nanti bisa menghubungi teman-teman yang sudah RPP maupun Google Sheet-nya bagus. Monggo, nanti ada Bu Rina, ada Bu Nurika, ada Pak Adi, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang pertama masalah tugas. Untuk yang masalah tugas ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Wonten, Pak. Nggih, pripun Mbak Adi? Itu tadi kan untuk tugas individu ada RPP dan juga Google Sheet itu. Nih, sementara untuk wadah pengumpulan RPP kemarin di Google Sheet-nya yang dibuat Pak Joko dan juga Pak Sinten itu kan cuma per kelas deh, bukan per individu ya. Itu terus bagaimana itu? Ya, ini saja Pak Adi. Kalau yang RPP-nya monggo satu nggak apa-apa. Nanti kalau double juga kasihan teman-teman yang menggunakan ya. Tapi untuk yang Google Sheet-nya, saya mohon untuk mengumpulkannya kan per individu gitu. Walaupun linknya sama. Itu ya Pak Adi? Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Cukup nggih? Oke, yang kedua, ini sedikit saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berselancar biar kemudian kita satu persepsi gitu nggih. Ini linknya sudah saya berikan di tempat Bapak Ibu, saya izin untuk share screen nggih. Share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya. Betul ya. Jadi ada beberapa hal yang saya matur di sini. Jadi pendekatan kita itu pendekatan STEAM gitu ya. Kita mulai dari ini salah satu saja contoh, walaupun nanti saya yakin di tempat Bapak Ibu masih banyak yang bagus-bagus gitu. Ini yang saya coba rancang gitu. Jadi ketika pendekatan STEAM ini dia tentang listrik dinamis, itu nanti dia alurnya itu nanti jelas gitu loh Bapak Ibu. Oh, mempelajari hukum, oh rangkaian seri paralel, oh proyeknya membuat smart home project atau merancang rumah pintar listrik dinamis. Sehingga ketika STEM ya tujuannya ke project gitu loh. Project yang itu engineering gitu loh, merancang dan lain sebagainya. Monggo, kemarin kan sudah arahnya begitu dari Bu Anu. Saya tadi sudah lihat banyak yang sudah bagus seperti ini gitu loh. Nah, ini bermula dari RPP-nya Bapak Ibu, modul ajar. Kalau modul ajar Bapak Ibu pakai prom yang saya berikan kemarin, ini insya Allah nanti arahnya tetap ke arah STEAM ini gitu loh. Tapi kalau modul ajarnya ya beda, nanti arahnya juga beda. Kita yang pertama yaitu kita pendekatannya adalah STEAM dengan pendekatan pembelajaran mendalam gitu nggih. Terus kemudian yang kedua itu nggih. Yang pertama untuk ini pertemuan pertama seperti ini. Ini hanya salah satu contoh saja gitu loh. Kemarin ada yang kemudian bagus Bu. Ya,
Ini yang pertama langkah-langkahnya gitu. Ada yang ketika ini nggak bisa diklik gitu, nggak bisa diklik. Nah, ini kan bisa diklik, oh teknik stop, tinggal diklik saja, atau mulai gitu. Tarik napas, misalkan seperti itu, tapi tidak harus seperti ini. Atau terus kemudian ini target pembelajaran atau apa, monggo lah. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ini sehingga ini sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu apa namanya yang Bapak Ibu berikan. Sehingga ketika ngajar itu nanti pakai ini saja sudah nggak ribut gitu loh, nggak persepsinya seperti apa, anunya apa, ini sudah sama seperti RPP yang Bapak Ibu berikan gitu loh. Nah, ini nanti bisa dianu ya. Terus berikutnya, terus uji pengetahuan kuis awal ini juga sama dengan cara buatnya seperti apa nanti akan saya ulik gitu. Jadi diantaranya itu nggih, termasuk di sini juga sudah ada ini Bu, yang saya laboratorium digitalnya juga sudah ada sekalian. Jadi kalau yang ada banyak modelnya monggo, saya lihat yang laboratorium juga sudah bagus-bagus, tapi paling enggak ketika kita mengadakan seperti ini sudah terpadu gitu. Jadi Bapak Ibu mulang itu ibaratnya LMS-nya itu sudah ada di sini gitu. Nah, ini untuk percobaannya, ini grafiknya nanti siswa disuruh untuk menggambarkan grafik ini gitu. Nah, ini pun juga sudah ada grafiknya. Ini ketika dirubah, ini sangat dirubah ya Bu. Nah, ini juga ikut berubah. Betul ya? Nah, nanti apa namanya? Gambarkan grafik. Nah, ini ya. Nah, ini sudah berubah juga. Sehingga kenapa ini sudah terpadu, laboratorium virtual dan lain sebagainya. Terus kemudian berikutnya ini, terus refleksi. Ini tinggal nulis saja, klik-klik gitu aja, tulis atau nanti terus refleksi. Ini bisa. Saya masih tadi saya coba berselancar, sudah banyak yang bagus yang sudah bisa seperti ini gitu. Tapi yang belum ya nanti monggo disajikan. Oke. Terus pertemuan kedua dan ketiga dan lain sebagainya monggo. Jadi ketika ini sudah satu kesatuan yang padu, sebenarnya tidak perlu kemudian virtual lab, nggak perlu kemudian evaluasi dan lain sebagainya, nggak perlu gitu loh. Walaupun itu saya juga masukkan ya nggak apa-apa, monggo. Yang penting kan jangan sampai pembelajaran itu terpisah gitu loh. Sehingga apa yang sudah kita buat itu nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya begitu. Dan ya, oke. Terus kemudian yang berikutnya, terus bagaimana cara kemudian membuatnya seperti ini gitu loh. Cara membuat biar kemudian materinya mudah, tidak terpisah dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya lanjut ke triknya saja ya Bu ya. Ya, triknya seperti ini. Jadi mohon nanti diperhatikan, nanti dicatat, nanti praktek, nanti nanti kalau masih kesulitan bisa ke kandangan, videonya nanti saya berikan juga nggak apa-apa. Gitu nggih. Oke, siap nggih Bapak Ibu? Siap praktek nggih? Siap. Ya. Yang pertama, misalkan kita sudah punya RPP-nya dulu gitu nggih. Kita copy saja RPP-nya. Kita copy RPP yang sudah kita buat. Itu nggih. Terus kemudian masuk ke ChatGPT, boleh, Gemini boleh, tapi saran saya ChatGPT dulu saja. Karena kalau Gemini nanti saya khawatirnya ke Canvas, tapi Gemini juga nggak apa-apa. Kita coba di Gemini aja dulu nggak apa-apa. Bentar ya. Udah ya. Terus Bapak Ibu pas tekan, oh iya maaf, jangan Gemini.
Karena Gemini itu ternyata ngopi paste itu ternyata ada batasannya Bapak Ibu. Jadi kita ke ChatGPT aja, maaf ya. Kelihatan Bapak Ibu ChatGPT-nya? Oke. Ini kita pastekan di sini. Sudah. Kalau sudah paste, terus ditulis. Saya, seperti kemarin, ditulis. Bentar nggih, sinyalnya rada. Saya guru akan membuat LMS, Learning Management System, interaktif. Ya, untuk pertemuan pertama sesuai RPP di atas. Buatkan apa saja komponennya, apa saja isinya gitu. Nah, di atas itu aja bisa. Itu nggih, terus diklik. Oh, login dulu, maaf. Kalau ChatGPT itu harus login ke Google dulu. Saya tadi belum login ke Google. Saya mana? Oh, belum. Maaf ya Bu. Memang kalau tulisannya banyak itu seperti ini, rada. Guru akan membuat LMS interaktif. LMS interaktif yang kompatibel. Jangan lupa tulisi kompatibel nggih. Google Site dan mudah dilihat HP. Kenapa? Kalau tidak ada tulisan mudah dilihat HP, nanti tulisannya kecil-kecil gitu loh. Pada pertemuan pertama, enter, sudah. Nah, nanti akan dibuatkan gitu. Nah, ini buatkan nanti, terus kemudian hasil pembuatan ini nanti di-copy gitu. Terus kemudian dimasukkan ke ke kanvas gitu. Sehingga apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan nanti semua sesuai dengan skenario-nya. Ini di-copy, terus kemudian Bapak Ibu masuk ke yang namanya Google Gemini. Ini nggih. Terus kemudian jangan lupa Bapak Ibu yang pertama di flashnya diganti 3,5 penalaran nggih. Terus kemudian ini dibuat kanvas. Mana kanvasnya? Nah, kanvas. Itu nggih. Terus Ctrl V. Nah, sudah ya. Terus dibuat. Saya guru SMP ingin membuat apa? Membuat LMS interaktif. Hati-hati Bu. Jangan ditulis ini, bukan Google Slide. LMS interaktif yang bisa kompatibel, ditulis kompatibel di Google Site dan HP siswa.
Gitu nggih? Nah, hati-hati tetap ditulis bukan Google Sheet. Kalau dianu tambahi, kalau Bapak Ibu biar namanya anu ditulis di sini. Ditulis pembuat Joko Kuncoro. Seperti alur di atas. Itu nggih. Nah, terus kemudian slide gitu. Nah, maka nanti Canvas akan kemudian memproses gitu loh dalam bentuk LMS interaktif. Nah, LMS-nya ini nanti tinggal kemudian kodenya Bapak Ibu share di ini. Jadi LMS-nya itu sesuai dengan RPP Bapak Ibu gitu loh. Di situ sudah ada soal, sudah ada ini semua sudah masuk ke situ. Kenapa? Karena tadi kan sudah diambil oleh ChatGPT. Nah, ini dibuat di Canvas gitu nggih. Oke. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo sebelum saya lanjut ke bagaimana membuat RPP-nya. Mohon maaf ya, ini saya ulang materi yang kemarin karena masih ada Bapak Ibu yang kemarin masih bertanya. Sinyalnya memang kemarin agak buruk. Monggo. Ada Bapak Ibu yang bertanya? Cukup jelas ya? Nggih. Nah, nanti kodenya ini nanti Bapak Ibu bisa masuk ke masukkan ke Google Sheet Bapak Ibu, sehingga Google Sheet itu nggak usah kemudian terlalu banyak, cukup satu aja, ini sudah pertemuan pertama gitu loh. Paling kan hanya desain halaman depan, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sudah selesai, sama mungkin pembuatnya siapa, sehingga Bapak Ibu nggak terlalu repot gitu loh. Desain ini nggak gambar ini, paling hanya gambar yang pertemuan pertama, halaman pertama saja gitu. Kenapa? Karena di sini sudah komplit. Sudah ada pertanyaan pemantik, sudah ada lab-nya, sudah ada LKPD-nya, sudah komplit semuanya gitu. Nah, ini sudah jadi toh Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kodenya di copy saja kodenya. Kodenya mana ya? Ini kodenya. Kode terus kemudian disalin. Nah, salin selesai. Nanti dimasukkan dalam Google Sheets. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak nggih? Oke, saya lanjutkan untuk pembuatan RPP gitu nggih. Karena di RPP itu masih kemudian Bapak Ibu, saya masih sudah banyak Bapak Ibu yang menerapkan STEAM, tapi masih banyak yang kemudian membuatnya manual sehingga masih bingung gitu loh. Oke, saya lanjut nggih. Nanti promnya sudah saya masukkan yang kemarin, hanya ada tambahan sedikit sehingga nanti Bapak Ibu tinggal download saja. Untuk cara membuat prom besok suatu saat nanti kita bareng-bareng nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, promnya kita copy dulu. Kemarin juga sudah saya kasih ya Bapak Ibu nggih. Kontrol A. Oh iya, maaf. Pertama kita masuk napa Bapak Ibu? Untuk membuat RPP notebook LM. Ya, saya masukkan dulu ya Bu ya. Notebook. Saya tak stop sharing dulu. Tadi. Stop sharing ya. Notebook LM. Bentar ya Bu, saya save dulu, maaf. Saya
Saya share notebook LM. Notebook LM itu sebagai otaknya, itu nggih. Kalau sudah kelihatan Bu notebook LM saya, Bapak-bapak? Halo? Belum. Baru saja. Oh, kelihatan ya? Oh ya. Ketika kelihatan seperti ini, apa yang dilakukan? Langsung masuk ke tray notebook LM. Ngerti nggih? Setelah tray notebook LM, nanti Bapak Ibu buat otak Gemini, gitu ya. Gemini itu harus diotaki, kalau enggak nanti Gemininya ngawur, gitu. Maka kita buat otaknya Gemini. Otaknya Gemini terdiri atas apa? Nah, nanti kita buat. Nah, kalau tampilan saya seperti ini, tampilan Bapak Ibu mungkin beda. Nanti kemudian buat baru. Ngerti nggih? Setelah buat baru, ditulis dulu apa yang kemudian mau Bapak Ibu buat. Satu, misalkan listrik dinamis SMP, koma apalagi CP SMP IPA, koma. Itu nggih. Apalagi Bapak Ibu, misalkan pembelajaran mendalam, koma. Pak Joko, tampilannya kok belum berubah di tempat saya? Yang lain sudah berubah belum Bapak Ibu? Oh belum ya, maaf, keliru ya, maaf. Nah, ternyata harus memang kalau online itu harus seperti ini Bu. Bentak ganti share aja. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Saya ulang. Nanti kalau sudah seperti ini, nanti kemudian Bapak Ibu buat notebook ya. Buat notebook tampilannya seperti ini. Ngerti ya? Terus kemudian tambahkan sumber. Sumbernya apa? Monggo. Yang pertama CP terbaru IPA SMP. Misalkan. Itu ya. Terus kemudian apalagi? Listrik dinamis IPA SMP, itu nggih. Terus kemudian apalagi? Oh, misalkan lagi STEAM. Itu nggih. Sintak, ada kata sintak. Sintak itu kata-kata operasional. Itu nggih. Terus RPP. Monggo. Pendekatan pembelajaran mendalam, apalagi monggo. Misalkan project STEAM. Terus kemudian kalau sudah seperti ini, kemudian Bapak Ibu masuk ke sini ya Bapak Ibu, klik saja. Boleh pakai riset cepat, boleh deep research. Yang deep research agak lama, tapi hasilnya lebih bagus. Saya pakai cepat saja. Ini boleh, ini dari web dulu saja. Dia akan meriset, sebagai otaknya dia akan meriset gitu loh. Oh iya, yang belum dimasukkan apa Bapak Ibu? 8 dpl, ya sebut ya. Nah, kalau sudah seperti ini, klik import. Bentar ya. Nah, pilih semua toh. Nah, ini sudah 10 sumber. Nah, mau tambah lagi atau monggo, misalkan tambah apa yang belum. Bisa juga ini dari file. Jadi misalnya RPP Bapak Ibu mau dimasukkan situ bisa. Nanti upload file tapi harus dalam bentuk PDF. Sehingga otaknya itu mikirnya nggak kemana-mana gitu loh. Nah, misalkan Bapak Ibu punya RPP listrik dinamis yang bagus, masukkan aja gitu. Ya, tapi dalam bentuk PDF. Nah, kan kalau sudah ya, oke. Terus kemudian ini ditulis judul, maaf, ini dulu ya. Masukkan dulu. Bentar. Ini masih proses, Bu.
membuat RPP. STEAM, pendekatan pembelajaran mendalam. Klik. Nah, nanti sebenarnya notebook LM ini bukan hanya untuk sebagai otak Bapak Ibu. Bisa buat untuk apapun bisa. Untuk presentasi, untuk buat video, untuk buat laporan bisa. Tapi suatu saat kita nunggu ulik itu. Terus setelah itu ganti judul Bapak Ibu. STEAM. Joko Listrik. Nah, biar otaknya nanti kita tahu, oh otaknya ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau sudah masuk kita punya otak, sekarang kita masukkan untuk apa namanya? LMS-nya nggih, apa namanya? Cara membuat anunya nggih. Bisa. Gemini. Mana Gemini? Sudah Bapak Ibu? Gemini. Nah, Ctrl plus. Ctrl plus dan Ctrl min. Ctrl plus itu untuk memperbesar, Ctrl min untuk memperkecil. Buat percakapan baru. Dan karena yang tadi sudah kita buat percakapan baru. Mana? Percakapan baru. Ampun, sudah siap Bapak Ibu? Oke, yang pertama kita lakukan penalarannya. Kita buat penalaran 3,5. Betul nggih? Terus kemudian kita cari otaknya. Otaknya kita klik ini notebook. Cari yang notebook STEM Joko Listrik ya ini. Terus tambahkan. Itu nggih Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami? Terus kemudian kita copy untuk RPP-nya, perintahnya. Perintahnya sudah saya copy. Saya berikan di grup dulu nggih, biar teman-teman yang nanti mengikuti bisa. Oh, grup saya kehapus ya, nanti sebentar ya. Nanti saja, langsung saja. Terus kemudian dikasih di sini Bapak Ibu, Ctrl V. Sudah seperti ini. Betul ya? Terus apa yang harus dilakukan? Lah ini yang kemudian sering yang bagian paling akhir silahkan Bapak Ibu tulis dulu. Mata pelajarannya apa? IPA. Ya, fase berapa? Fase D. Kelas 9. Semester 1. Materi listrik dinamis. Ibu ya, submaterinya apa? Silahkan ditulis di sini. Hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Terus kemudian arus listrik. Terus kemudian apa lagi? Paralel, seri, hambatan. Itu ya, model pembelajarannya STEAM dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ini pendekatannya STEAM. Monggo. Jumlah pertemuan lah ini Bapak Ibu yang tahu. Oh, selesai dalam berapa kali? 3 kali atau 4 kali ya? Tulis. Misalkan saya 3 kali pertemuan. Ada yang 2 jam JP gitu aja nggak apa-apa. Ada yang 3 JP. Alokasi waktu tiap JP 40
menit. Sehingga nanti RPP Bapak Ibu sudah ada waktunya juga. Rasa Anda cak mikir. Profil lulusan lah ini. Ini kalau menyesuaikan nanti ditulisnya banyak gitu loh. Bapak Ibu tulis saja profil lulusan. Sesuaikan dengan RPP, cari 3 yang paling menonjol. Kan ya? Karakteristik murid monggo Bapak Ibu bisa tulis nopo, apakah kemampuan yang beragam, kinestetik dan lain sebagainya, atau kemampuan matematika. Kalau saya kemampuan matematika aja. Kemampuan berhitung yang beragam. Itu nggih. Sarana monggo, lab virtual boleh. Papan interaktif digital boleh. Terus atau kalau bingung ya sesuaikan RPP. Itu nggih. Target produk yang bingung ya sesuaikan RPP. Terus bentuk assessment. Monggo. Kemarin apa saja bentuknya? Yang pertama diagnostik, formatif, satunya lagi apa? Sumatif. Ini nggih. Media yang bingung ya menyesuaikan. LKPD kalau bingung ya menyesuaikan saja. Kebutuhan khusus lah ini. Kenapa ada kebutuhan khusus ini untuk siswa-siswa yang kemudian karena sekarang sekolahnya modelnya inklusi harus bisa menampung. Misalnya tinggal tulis saja siswa yang penglihatannya perlu kurang jelas itu aja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ditulis di sini ditambahin ya. Tambah apa? Bisa saya download dalam Google Dokumen. Nah, terus kemudian share. Itu ya. Nah, nanti ketika sudah selesai share, nanti hasilnya langsung bisa di dalam Google Dokumen. Bapak Ibu tinggal buka tab baru. Nah, nanti tinggal. Nah, nanti salah satu hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya, RPP saya. Modul ajar sebentar ya. Bentar ya Bapak Ibu. Aduh, kucingnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak. Kelihatan bacaan Bapak Ibu? Oh, nanti kalau ingin lebih ya tulisi dalam bentuk kolom yang lebih rapi, tambahi gitu nggak apa-apa. Ini belum tak tambahi, ya. Nah, nanti seperti ini. Nanti ada
pengetahuan awal, identifikasi kesiapan, seperti ini ya Bu Lina ya, minat, keterampilan, kebutuhan khusus, ya ini mengakomodir siswa yang kurang gitu. Terus kemudian strateginya, ada kesiapan proses produk, ini tambahan nggak apa-apa, boleh ada boleh tidak, materinya tentang ini sudah ada, dimensinya langsung dibuatkan, tidak 8 tapi ini saya buat 4 yang kemarin promnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tulis sesuai RPP ya mungkin ada. Jadi di sini sudah ada nalar kritis, elemennya di mana, alasannya apa sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu ditanyain pengawas sudah CP-nya, TP-nya sudah. Nah, ini ada 3 JP, 2 JP, maka ini sesuai saja gitu. Atau nanti ini C-nya juga masuk gitu. Lintas disiplin ilmu, STEM-nya masuk itu. Praktek pedagogisnya sudah masuk gitu ya Bu Lina ya. Terus pendekatannya sudah LKPD gitu. Terus prinsipnya berkesadaran, nanti kalau ditanyain Pak pengawas atau Bu Kepala, berkesadarannya mana, ini Bu, ini Bu, ini Bu. Paling bagus nanti ditambahi dalam bentuk tabel, nanti Bapak Ibu lebih dalam bentuk dalam bentuk kolom, maaf bukan tabel tapi kolom ya, kolom yang lebih mudah untuk dia. Ini untuk pendahuluan berkesadaran, ada tulisannya semua sudah. Terus kemudian ini sintaknya juga pakai sintak Bu? Sintak STEAM. AS-nya ada identifikasi masalah, eksplorasi perancangan, pembuatan, pengujian dan lain sebagainya. Mau coba kesel Bu. Maka tadi untuk membuatnya ya di ChatGPT-kan buat seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya kira cukup nggih. Dari saya ada yang mau didiskusikan monggo. Cukup? Kalau cukup, saya berikan ke Bu Ratna Yuslinawati. Terima kasih. Izin off. Terima kasih sekali Pak Joko, sudah luar biasa sekali memberikan banyak ilmunya kepada kita yang sudah diberikan selama beberapa hari ini, walaupun memang luber-luber ya Pak, banyak sekali ilmunya. Jadi insya Allah itu sangat bermanfaat untuk kita dalam mempersiapkan pembelajaran kita, terutama di semester 1 yang akan datang, mulai dari perencanaan pembelajaran di RPP sampai ke pembuatan LMS melalui Google Site. Bahkan tadi sudah ada plus-plusnya, sudah diberikan pula trik dan intriknya untuk membuat LMS maupun membuat laboratorium virtual yang ternyata kalau sebenarnya kita paham, nanti kita bisa lebih memudahkan kita. Mantap Pak Joko. Untuk selanjutnya saya rasa Pak Joko sangat terbuka untuk apabila ada hal-hal yang masih ingin digali, masih ingin diketahui lebih lanjut atau masih ingin yang
bisa mendengarkah? Halo, maaf terlempar saya. Nuwun sewu Pak Joko, apakah tadi sudah bisa Belum, Bu. mendengar Maaf, pertanyaan tadi terlempar dari saya. Pak Azinan? Mungkin Pak Azinar Ismail, nuwun sewu bisa diulangi kembali pertanyaannya agar lebih jelas. Ya, saya ulangi Pak Joko. Siap-siap. Menanyakan Pak Joko untuk pembuatan prom, itu kan tadi Pak Joko menampilkan yang langsung di Gemininya. Misalkan promnya itu dibuatkan dalam file Word, terus kita nanti masuknya, uploadnya itu filenya itu apakah bisa juga atau harus seperti yang dicontohkan oleh Pak? Maksudnya bagaimana Pak? Itu, Prom Pak. yang cara membuat prom atau bagaimana? Yang membuat kan tadi membuat apa RPP kan masukkan promnya ngetik di itu di copy paste Ya. di Gemininya itu kan. Nah, misalkan promnya itu dibuatkan dulu di Word, file Word dan terus kita nanti masukkan pertanyaannya lewat file itu, ngirimnya apa di Monggo dicoba saja Pak. itu. Dicoba saja. Bisa. Oke. Dicoba Bisa, Pak, saja enggak apa-apa. Aduh. Karena kan apa namanya? Untuk Iya. prom nanti coba terima akan kasih. saya share di grup ataupun kemarin kan sebenarnya juga sudah hanya kemudian mungkin tertimpa, tapi nanti di Google Site-nya nanti akan saya berikan di materi nggih. Di materi nanti ada prom umum yang bisa Bapak Ibu nanti gunakan gitu. Untuk pembuatan prom seperti apa besok suatu saat nanti kalau sudah ada kesempatan atau ada nanti kita bisa ulik bersama gitu. Insya Allah. Ngoten nggih? Ya, baik. Demikian Pak Azinar jawaban dari Pak Joko. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain masih ada yang masih penasaran atau ada sesuatu yang ingin dikulik lagi atau ditanyakan kepada Pak Joko? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan ke sesi berbagi praktik baik, presentasi yang kemarin sudah kita sepakati bersama, bahwa hari ini akan kita laksanakan berbagi praktik baik, yaitu presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok, baik dari kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Nuwun sewu, saya konfirmasi terlebih dahulu untuk kelas 7, yang akan menyampaikan presentasi dan berbagi praktik baik. Siapa nggih? Bu Mustika mungkin sebagai ketua kelompoknya yang akan menyampaikan. Sinten nggih Bu Mustika? Bu Sinta. Untuk kelas 7 yang akan mempresentasikan adalah Bu Zulfa Umar. Siap nggih Bu Zulfa? Nggih, siap Bu. Iya, baik. Untuk kelas 8 kemarin sudah disepakati dalam kelompok, yaitu Pak Adi yang akan mempresentasikan. Untuk Pak Adi, siap ya Pak? Siap. Alhamdulillah. Untuk kelas 9, nuwun sewu yang akan mempresentasikan siapa nggih? Bu Widi atau Bu Siwi sebagai ketua kelompoknya, sinten yang akan mempresentasikan hari ini, Bu? Bu Atiun, Bu. Oh nggih, Bu Atiun. Nggih, alhamdulillah sudah siap semuanya. Ini yang kita nantikan bersama. Kita ingin mendengar dan berbagi praktik baik bersama-sama apa yang sudah kita kerjakan selama 3 hari ini.
Langsung saja untuk yang kelompok pertama, yaitu kelompok kelas 7 dulu nggih. Kita urut saja kelas 7, 8, 9 ngoten nggih Bapak Ibu. Untuk kelas 7 akan disampaikan oleh Ibu Zulfa Umaroh. Monggo untuk Ibu Zulfa kami persilahkan. Mohon maaf untuk nanti yang menanggapi pada saat 7 nanti presentasi, mungkin bisa ditanggapi untuk 2 pertanyaan masing-masing dari kelas perwakilan kelompok kelas 8 dan perwakilan kelompok kelas 9. Demikian nggih Bapak Ibu. Monggo Ibu Zulfa bisa dimulai. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak hebat semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfa Umaroh, perwakilan dari SMP Nurlintang. Izin menyampaikan hasil dari pengerjaan Google Site yang sudah kita pelajari bersama-sama selama 3 hari yang lalu. Untuk tampilannya seperti ini nggih, Ibu Bapak. Nanti linknya bisa diklik di yang sudah di pengumpulan LMS itu. Saya Zulfa Umaroh. Untuk halaman pertama ada kata pengantar. Saya Zulfa Umaroh, aktif mengajar dari 2023. Mohon izin nggih nanti kalau misalkan saya masih newbie nggih Ibu Bapak semua, mohon masukan dan juga arahannya. Untuk tampilan pertama ada perkenalan dan juga kata pengantar. Nanti ketika diklik di kelas 7, materi saya mendapatkan jatah hakikat ilmu sains, itu nanti ada 2 cabang, ada hakikat ilmu sains dan juga laboratorium. Untuk yang laboratorium, materinya dibagi dengan Bu Dewi Lestari. Untuk saya hakikat ilmu sains. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini berisi tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari dari hakikat ilmu sains, anak-anak bisa mendapatkan diantaranya yang 5 itu menjelaskan pengertian ilmu sains, cabang-cabang, serta peran sains dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada modul ajarnya. Jadi saya memasukkan modul ajar, jadi anak-anak bisa tahu mekanisme pembelajaran yang akan mereka lalui dalam pertemuan. Kemudian ada ringkasan materi. Untuk ringkasan materinya dibuat dalam bentuk peta konsep seperti ini. Kemarin sudah diajarkan sama Pak Joko dalam bentuk flyer, dilanjutkan dengan penampilan video pembelajaran. Nah, ini videonya saya tautkan dengan YouTube, sumbernya dari Bapak Klik. Kemudian ada lembar kerja murid. Nah, untuk lembar kerja murid ini kemarin dari pas pertemuan pertama, materi pertama itu kita diajarinya pakai Canva. Nah, kemarin tuh coba-coba saya pakai Gemini, bikinnya dengan prompt yang sudah dikirim itu. Nah, untuk LKPD-nya ini bisa diisi langsung oleh siswa gitu. Jadi tidak usah mendownload gitu. Jadi anak-anak bisa langsung mengisi nama anggota kelompoknya siapa, nama kelas dan lain sebagainya. Beramil. Kan kuotane kursi tak dah. Awalnya kan Pak Ate kan. Nah, ini ada isi dari LKPD tersebut. Isinya terisi ada stimulus dan lain-lain. Dilanjutkan dengan games-nya. Nah, untuk prompt dari LKPD, games, kuis, sama refleksi itu saya masukkan ke dalam Gemini semua Bapak Ibu. Jadi dengan prompt yang sama, tapi hanya kita ganti dengan pembuatan LKPD, games, kuis, dan refleksi, itu nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan di LMS kita. Tidak perlu mendownload.
Nah, untuk kuisnya karena mohon maaf kemarin saya sudah coba untuk pembuatan dengan yang diajarin pakai Canva itu terus dimasukin ke dalam Google Form itu agak susah dan belum menemukan jalan keluarnya untuk memasukkan ke dalam LMS. Jadi saya pakai Gemini lagi. Lagi-lagi saya pakai Gemini. Nah, ini bisa dipilih ada 3 permainan. Nah, ada quiz kilat, ada match up atau mencocokkan sama group sort. Nanti Ibu Bapak bisa diklik aja untuk mencobanya. Dan yang terakhir ada refleksi pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran anak-anak bisa menyampaikan perasaan setelah mendapatkan materi hakikat ilmu sains ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pembuatan LMS saya. Mohon saran dan juga bimbingannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Zulfa. Terima kasih atas penyampaiannya, luar biasa sekali, tampilannya sudah sangat menarik ya Bu Zulfa. Kreatif sekali, bahkan di sana sudah ada LKPD yang interaktif, tidak hanya berupa LKPD yang berupa file yang harus di-download. Mungkin ini selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Ini saya lihat Bu Nur Rahmasari sudah raise hand, sudah mengacungkan tangan. Monggo kepada Bu Nur Rahmasari bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Terima kasih Bu Ratna atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu? Ya, terima kasih. Kepada Bu Zulfa, terima kasih tadi sangat menginspirasi untuk LKPD interaktifnya. Jika saya mau menggunakan LKPD tersebut di kelas, nah ini kan konsepnya mirip dengan live worksheet ya, yang siswanya langsung bisa mengerjakan. Nah, kalau di live worksheet kan kita bisa melihat hasil pekerjaan dari siswanya. Nah, apakah kalau menggunakan medianya Bu Zulfa itu, kita bisa melihat rekap pengerjaan dari siswanya, ataukah nanti siswanya itu kayak misalkan dihubungkan dengan Excel, terus kita bisa melihat rekapan semua siswa, atau siswanya yang screenshot dari live LKPD interaktif itu begitu. Terima kasih. Izin menjawab nih Ibu Nur Rahmasari. Jadi untuk rekapan itu saya belum coba untuk di yang Excel, jadi untuk sementara waktu bisa pakai yang screenshot dari siswanya. Jadi siswa maju-maju untuk memperlihatkan hasil screenshot untuk hasil dari nilai yang mereka dapat. Begitu, benar Mas Adi? Iya baik, terima kasih. Itu mungkin nanti bisa dikembangkan lagi bersama-sama supaya nanti gurunya lebih mudah menilai ya Mbak, supaya terekap semuanya. Terima kasih. Ibu, terima kasih untuk sarannya. Ya. Terima kasih Bu Nur Rahmasari atas tanggapannya yang justru memunculkan inspirasi baru, nggih. Berarti nanti ide-ide baru itu bisa dikembangkan lagi. Selanjutnya tadi ada Bu Rinawati sepertinya yang sudah mengangkat tangan. Monggo Bu Rina bisa disampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Jadi terima kasih Bu Ratna dan Bu Zulfa yang sudah luar biasa. Sama dengan Bu Nur Rahmasari tadi pertanyaan saya, dan itu sudah ditanyakan oleh Bu Nur. Nanti rekapan, pada prinsipnya rekapan anak-anak ketika mengerjakan LKPD itu kemana? Apakah Bu Zulfa sudah menyiapkan link khusus untuk merekap jawaban anak-anak? Itu yang tadi sama persis dengan Bu Nur Rahmawati yang mau saya tanyakan. Kemudian saya juga menanyakan satu hal, LKPD itu yang sudah dikerjakan satu anak, otomatis kan terisi. Apakah nanti dibuka oleh siswa lain juga akan kosong lagi tanpa jawaban anak yang pertama mengerjakan itu? Atau bagaimana? Itu saja, tapi secara keseluruhan Bu Zulfa, Google saja sudah luar biasa. Terima kasih dari saya itu. Satu saja pertanyaan itu, apakah LKPD-nya hanya satu kali pakai atau mungkin siswa lain bisa menggunakan kembali
tanpa ada jawaban dari temannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina untuk pertanyaan dan juga sarannya. Jadi untuk yang LKPD itu hanya bisa satu kali pakai saja. Jadi siswa yang lain tidak bisa mengulang lagi, gitu, Bu Rina. Bisa diulang, tapi siswa lain ibaratnya gini, hanya bisa dipakai dengan satu device saja. Gitu. Oh begitu ya. Ya terima kasih. Berarti mungkin nanti dikembangkan lagi seperti tadi yang disampaikan Bu Nur ya. Bagaimana caranya agar LKPD tadi bisa digunakan untuk seluruh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya satu kali. Kalau satu kali kan sama saja kita harus download dulu. Anak-anak download gitu. Maksudnya anak-anak download baru bisa dikerjakan gitu ya. Baik Bu Rina, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Rina atas tanggapannya atau pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, mungkin ada yang ingin menambahkan dari tadi yang sudah ditampilkan oleh Bu Zulfa. Bu Zulfa sudah memberikan gambaran yang luar biasa, ide baru ya, kemudian nanti bisa dikembangkan, mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa membantu, adakah ide baru untuk mengembangkannya sehingga nanti bisa memudahkan kita, terutama tadi yang seperti disampaikan Bu Rina dan Bu Nur Rahmasari, bagaimana kita bisa mengumpulkan nilai dari pekerjaan siswa tersebut menjadi ada kolektif nilai gitu, jadi sehingga nanti memudahkan kami. Oke, monggo Pak Joko mungkin bisa Ya, membantu ini menambahkan saran atau saja memberikan nih tanggapan. Bapak Ibu. Yang pertama, memang betul seperti yang dikatakan Pak Indar kemarin, bahwasanya sebisa mungkin kita menggunakan Gemini. Karena kalau di Canva kadang beberapa prom atau beberapa itu nggak bisa tampil gitu. Terus kemudian yang kedua, di sisi tadi pertanyaan tentang guru itu, saya pernah mencoba di Gemini, itu hanya tinggal jenengan kasih aja tambahan prompt di bawah itu. Anda berperan sebagai guru dan bisa mendownload hasil siswa dalam bentuk Excel atau apa, itu nanti di situ ada tampilan guru, ada tampilan siswa gitu. Jadi sebenarnya prompt ini bisa dikreasikan sesuai Bapak Ibu inginkan, hanya kemudian tinggal Bapak Ibu tambahkan prompt-nya saja. Itu mungkin. Terima kasih sekali Pak Joko, dan Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, sudah ada solusi, mungkin nanti bisa kita tambahkan. Saya yakin Bapak Ibu guru kemarin beberapa punya pertanyaan yang sama. Ini anak-anak mengerjakan evaluasi, mengerjakan game, ini kan sayang sekali kalau nilainya kok dilewatkan begitu saja. Alangkah bagusnya kalau pekerjaan siswa itu bisa menjadi nilai yang bisa kolektif dikumpulkan sehingga nanti nilai tersebut bisa digunakan. Nah itu nanti ada solusi dari Pak Joko bahwa mungkin ditambahkan di prompt-nya, Pak Joko, nanti di bagian bawah prompt-nya ditambahkan bahwa saya sebagai guru IPA ingin mengambil hasil dari nilai tersebut yang bisa langsung masukkan ke dalam Google Sheet. Mungkin Pak Joko, ini Bapak Ibu guru pasti banyak yang penasaran sama prom-promnya Pak Joko. Suatu saat misalnya Pak Joko kok punya kumpulan prom gitu, mungkin bisa di-share di teman-teman guru IPA yang lain. Saya pun penasaran banget Pak Joko sebenarnya. Sepertinya banyak sekali prom yang sudah dikembangkan Pak Joko. Kalau kita belum sempat pelatihan untuk pembuatan prom, paling tidak kan kita bisa memanfaatkan beberapa prom yang sudah dikembangkan oleh Pak Joko. Pak Ya Joko. Bu, suatu saat kalau insya Allah kalau ada kesempatan. Terima kasih Bu Zulfa Umaroh telah menyampaikan presentasi yang sangat luar biasa yang ternyata menginspirasi kita
memunculkan ide-ide baru. Terima kasih Bu Zulfa dan terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memberikan pertanyaan, tanggapan maupun menambahkan beberapa solusi yang sudah kita kembangkan. Oke, untuk selanjutnya mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Terima kasih banyak untuk Bu Ratna Yulisnawati dan juga dari MGMP IPA yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah diberikan. Insya Allah akan saya perbaiki agar lebih baik ke depannya, agar bisa dipakai juga oleh Bapak Ibu Guru dan memudahkan pekerjaan kita dalam kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Zulfa. Mungkin bisa memberikan tepuk tangan kepada Bu Zulfa. Untuk selanjutnya dari kelompok kelas 8 untuk perwakilannya akan diwakili oleh Pak Adi Kusumo. Monggo kepada Pak Adi kami persilahkan untuk mempresentasikan dan berbagi praktik baik apa yang sudah dibuat kemarin. Monggo Pak Adi. Ya, siap. Terima kasih Bu Ratna Yuslinawati atas waktunya. Saya di sini sebagai yang dipaksa dari kelas 8 untuk menyampaikan hasil dari kelompok saya dengan Pak Mahrudi pembuatan Google Sheet. Izin screen. Oke. Kami mendapatkan, saya dan Pak Mahrudi mendapatkan data untuk membuat Google Sheet dan juga perangkat pembelajaran RPP untuk materi energi. Disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan ini jauh dari apa yang sudah disampaikan Pak Joko dan juga Bu Zulfa tadi. Punya kami masih terlalu basic, jadi mohon bimbingan dari teman-teman, terutama Pak Joko untuk bisa mengembangkan set yang kami buat ini. Oke, di tampilan awal, sudah terlihat ya? Mohon maaf. Sudah Pak. Oh, ya. Di tampilan awal seperti yang kemarin disampaikan pada pembelajaran bersama Pak Indar, kami membuat tampilan awal seperti ini, kemudian ada kata pengantar, sebentar, ini bagaimana ya? Turunkan ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan awalnya, kemudian tampilan awalnya seperti ini, ada kata pengantar, kemudian pembuatnya saya dan juga Pak Mahrudi. Kemudian bergeser di bagian bawahnya ada materi energi, kemudian ada LKPD tentang energi, ada game interaktif, contoh game interaktif dan juga assessment. Apabila kita klik untuk bagian energi, materi, ini yang pertama tertampil adalah ada rangkuman materi energi secara umum. Kemudian di bagian bawahnya ada sub halaman yang berisi tentang slide presentasi materi yang bisa didownload oleh murid untuk kebutuhan belajar di luar jam pembelajaran. Setelah ada materi energi, di bagian sub halaman berikutnya ada LKPD energi yang kami bagi menjadi 4 LKPD. Ada LKPD tentang energi potensial, masih manual, jadi nanti murid
diharuskan untuk mencetaknya sendiri atau menuliskan di kertas sendiri. Kemudian ada LKPD energi kinetik, ada LKPD energi mekanik, dan juga LKPD perubahan energi. Masing-masing isinya dan cara penggunaannya juga sama. Kemudian di bagian bawah LKPD ada halaman untuk game interaktif. Kami baru bisa membuat satu game tentang energi mekanik. Nanti bisa kami tambahkan lagi untuk yang lain-lainnya. Seperti ini kira-kira penampilannya. Kemudian di bagian bawah, di bagian bawah dari LKPD, di bagian bawah ada energi game interaktif, ada asesmen yang menggunakan Google Form seperti ini yang bisa diakses oleh siswa secara real time. Tapi mungkin untuk terutama asesmen ini kami masih kesulitan untuk memadu-madankannya, jadi ini masih sangat basic sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Google Set, hasil kreasi saya dan juga Pak Mahruti. Mohon bimbingan dari teman-teman sekalian untuk memperbaiki apa yang sudah kami buat ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Adi, luar biasa sekali. Saya rasa ini bukan basic ya. Jenengan bukan yang dikorbankan, tapi ternyata jenengan walaupun merasa dikorbankan, tapi tampilannya sudah luar biasa. Kalau jenengan basic terus punya saya apa itu nanti? Tampilannya sudah bagus ya Bapak Ibu. Monggo untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat, tanggapan, atau mungkin ada yang ingin sesuatu yang ditanyakan kepada Pak Adi dari kelompok kelas 7 atau kelompok kelas 9. Monggo masing-masing satu perwakilan untuk memberikan pendapat atau mungkin pertanyaan kepada Pak Adi. Monggo Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun pendapat, atau mungkin masukan atau ide-ide yang bisa dimasukkan ke tampilan yang sudah di-share oleh Pak Adi tadi. Atau mungkin Pak kelas Joko, 9 mungkin dulu, Bu, ada itu yang kan ingin yang nanggapi disampaikan. kelas 9 tuh. Nggih, kelas 9, monggo Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Atau mungkin Bu Siwi atau Bu Widi bisa menyampaikan pendapat atau masukannya. Monggo Bu Siwi atau Bu Widi atau yang lain. Monggo yang kelas 9 yang bertugas bertanya 2 orang sinten? Bu Siwi, Bu Widi, sinten? Atau lanjut kelas 9 dulu saja. Nanti yang bertugas bertanya berarti kelas 7. Yang kelas 9 mempersiapkan guys, sinten yang bertugas bertanya gitu. Bu Ratna atau bagaimana?
Mungkin untuk kelas 9 saya tawarkan sekali lagi kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau belum ada mungkin sambil dipersiapkan dulu nggih Bapak Ibu. Setelah ini kita lanjutkan dulu mungkin pemaparan dari kelas 9 terlebih dahulu. Untuk kelompok kelas 7 perwakilannya bisa mempersiapkan pendapat atau pertanyaan atau tanggapan yang akan disampaikan. Oke, monggo. Untuk perwakilan dari kelas 9 akan disampaikan presentasi oleh Ibu Atiun Nisa. Bu Atiun, apakah sudah siap? Nggih, Bu, ini terdengar atau tidak? Terdengar, Bu. Monggo bisa dimulai. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini saya coba bagi layar dulu, nggih. Sudah terlihat atau belum, nggih? Sudah, Bu? Oh, nggih. Terima kasih atas waktunya. Izin saya untuk membagikan hasil yang sudah saya buat. Mungkin ini terlihat sederhana daripada yang kelas 7 dan kelas 9, nggih. Karena mungkin ini saya buat sangat sederhana sekali. Mungkin nanti bisa diberikan masukan dari Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama ini ada tampilan pengantarnya. Ini saya buat di hari pertama ketika bersama Bapak pemateri yang pertama, sangat sederhana sekali. Kemudian ini bagian kami yaitu tekanan zat padat. Ini langsung pada bagian tekanan zat padat, saya materinya langsung ditaruh di awal seperti ini. Jadi siswanya langsung tinggal scroll ke bawah, ada tekanan zat padat, ini pengertiannya yang singkat, kemudian siswa atau murid bisa melihat tampilan YouTube, belajar dari sana, dan juga ini saya nambahkan ada infografis sederhana tentang tekanan zat padat. Lanjut, setelah siswa memahami materi, siswa diminta untuk masuk ke dalam laboratorium virtual. Ini seperti yang kelas 7 tadi, jadi saya baru ngecek tadi pagi. Jadi di sini sudah ada virtual lab-nya, ada STEM challenge-nya, juga ada lembar LKPD. Tapi ternyata di dalam lembar LKPD-nya itu belum bisa di-download, walaupun di sini bisa diklik tapi tidak bisa di-download. Mungkin nanti kami akan mencoba untuk mengembangkan lagi di Gemini-nya, tapi ini untuk sementara seperti ini dulu, bahwa ketika masuk laboratorium virtual, anak-anak bukan hanya mencoba untuk mencoba untuk memberikan gaya, kemudian memberikan luas penampang, kemudian tekanannya berapa, anak tahu, tapi juga di sini sudah ada LKPD-nya juga. Tetapi kendalanya LKPD-nya belum bisa di-download begitu. Kemudian setelah anak-anak mengisi LKPD, kemudian mengerjakan laboratorium virtual, mereka masuk ke bagian evaluasi. Di sini kami membuat bagian evaluasi dengan memasukkan kuisis. Jadi kemarin mau pakai yang Google Form, ternyata Google Form saya itu sudah limit, jadi tidak bisa. Kemudian saya mencoba memasukkan pakai kuisis agar nantinya pengerjaan siswa bisa saya download. Kemudian sudah ada jawabannya, benar berapa, salah berapa, dan sudah ada nilainya juga. Kemudian setelah itu di bagian yang terakhir ada refleksi. Refleksinya ini dibuat di Gemini juga. Ini ada siswa diminta memasukkan nama, kemudian mereka diminta untuk mengisi refleksinya.
Mungkin itu sederhana sekali kami yang membuat. Jadi hanya ada materi, kemudian ada laboratorium virtual, kemudian ada evaluasi dan refleksinya. Mungkin ada ada masukan dari Bapak Ibu semua. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Atiun. Luar biasa sekali, sudah ada ide-ide baru nih guys. Ternyata bisa juga kita memasukkan dari puisis atau mungkin dari platform lainnya, mungkin juga bisa dimasukkan biar lebih bervariasi. Dari Bu Atiun juga sudah memberikan tampilan tadi luar biasa ya, bagus sekali tampilan yang di awal itu sudah sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Oke, monggo Bapak Ibu, ini presentasi dari kelas 9 yang akan menanggapi berarti perwakilan dari kelompok kelas 7. Monggo Bapak Ibu, terutama yang dari kelas 7 dulu bisa memberikan tanggapan, pendapat, masukan ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Atiun. Monggo dari kelompok kelas 7 siapa yang ingin memberikan tanggapannya? Bu Sinta mungkin perwakilan dari kelompok kelas 7 bisa dijawab. Ada yang ingin menyampaikan? Oh nggih, Bu Wahdatun monggo silakan menyampaikan tanggapannya. Terima kasih untuk Bu Ationisa, sungguh luar biasa ya. Ternyata di kuisis bisa juga dimasukkan. Untuk pertanyaannya mungkin ini sangat mendasar. Untuk memasukkannya apakah sama prosesnya dengan memasukkan dengan memasukkan ke Google Sheet seperti biasa atau ada cara tersendiri? Terima kasih. Saya tutorial atau bagaimana ini? Sebenarnya sama, jadi saya izin share lagi, nggih. Tutorial juga nggak apa-apa mungkin Bu, biar teman-teman yang lain mungkin bisa lebih paham. Ya, tutorial lebih bagus Bu, biar saya tahu. Tutorial sepakat Bu. Tutorialnya dari mulai awal. Jadi ini saya itu kemarin membuat soal di Gemini, kemudian soalnya saya download, baru saya masuk ke Yground atau Quizzes, soalnya saya upload, habis saya upload sudah jadi, kemudian baru saya ini tutorial dari awal saja sharekan. Bu, biar teman-teman mudah. Oh ya, dari awal. Oke, siap. Sebentar ya, saya bukakan. Kalau dulu namanya Quizzes nggih Bapak Ibu, kalau sekarang namanya Yground. Jadi ditulis wyground.com. Ini adalah pengembangan dari Quizzes yang di dalamnya sudah ada AI-nya. Ini layarnya sudah terlihat nggih? Sampun Bu. Sudah Bu, sudah terlihat. Dan ini kan saya sudah masuk. Mungkin Bapak Ibu yang belum masuk mungkin disuruh login dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya login pakai yang akun yang belajar ID itu malah lebih luas jangkauannya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada bagian unggah. Jadi kita mungkin sekarang enaknya itu kita buat soal di ChatGPT atau buat soal di Gemini. Kalau sudah buat soalnya sudah jadi, kita mau pakai Yground, kita tinggal unggah saja soalnya di bagian unggah ini. Unggah. Nah, kalau sudah, ini ada bagian unggah lagi. Unggah. Nanti soalnya Bapak Ibu bisa unggah yang ada di bagian ini. Nyuwun sewu ini agak lemot nggih. Nah, ini misalnya contohnya soalnya ada di sini. Soal tekanan tinggal Bapak Ibu unggah. Ini ditunggu dulu. Kalau sudah mengunggah, nah ini Quizzesnya atau Yground-nya sedang memproses.
Ini bisa diganti kelasnya, kelas 9, kemudian grade. Nah, ini diminta untuk menunggu nggih Bapak Ibu, menunggu 1 menit. Tergantung kecepatan internet masing-masing. Sebenarnya Bapak Ibu bisa membuat sendiri, maksudnya membuat manual. Soal yang pertama nanti jawabannya apa. Tapi kalau sekarang kan misalnya Bapak Ibu pengen yang cepat, nah itu buat di Gemini atau ChatGPT saja sudah ada sekalian jawabannya, tinggal di-upload saja di Wygon. Nah, ini soalnya yang sudah terupload Bapak Ibu. Nah, kita bisa cek dulu satu-satu soal. Ini soalnya ada 10. Jadi dicek dulu apakah pertanyaan yang pertama jawabannya sudah sesuai apa belum. Cek sampai akhir, kalau sudah sesuai, kita tinggal klik simpan saja. Nah, pada bagian ini kan sudah kita sudah membuat ini jadi soalnya tekanan Z padat soal kelas 9. Nah, kalau kita mau masukkan ke website berarti klik mainkan dulu, mainkan. Modenya mode klasik boleh atau mode yang lain, mode klasik kalau yang aman. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa setting. Misal kemarin itu settingan saya itu soalnya mau diacak atau tidak gitu. Kemudian ada penugasan, ada anti kecurangan. Ini soal yang umum saja, nggih. Kemudian kalau sudah berarti bisa klik mulai. Kemarin ini ada acak jawaban, kalau mau tidak diacak juga boleh, tinggal dipilih ini saja. Nah. Oke, langsung bisa klik mulai. Ini memang jalannya sangat panjang ya Bapak Ibu. Klik mulai, nah anak-anak bisa langsung mulai. Kalau misalnya mereka sudah masuk di kuis langsung. Tapi kalau misalnya mau dibagikan di website, berarti kita klik bagian ini, salin link ini Bapak Ibu. Salin link, masuk ke website kita, klik yang bagian evaluasi. Maaf. Ini websitenya, di yang bagian evaluasi sama seperti kemarin, tapi ini yang dikopikan bukan kodenya, tapi yang disisipkan atau dikopikan ini adalah URL-nya. Kita pastekan di sini. Nah, pilih yang seluruh halaman boleh atau pertinjau boleh. Misal yang seluruh halaman juga boleh, ya. Sisipkan. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, sudah ada di website Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ada pertanyaan, saya terlalu cepat tutorialnya. Nah, kalau ini kan tampilan yang sederhana, yang kecil saja, tapi kalau yang ini tampilan yang seluruhnya. Jadi bisa disesuaikan, mau Bapak Ibu mau menampilkan seluruhnya atau misalnya ikonnya saja boleh seperti itu. Ngaten nggih.
Mungkin ada pertanyaan atau mungkin tadi saya tutorialnya terlalu cepat. Alhamdulillah jelas, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Luar biasa Bu Atiun, sangat jelas sekali, sangat bermanfaat. Ternyata kita dapat ilmu baru hari ini dari Bu Atiun. Ternyata dari kuisis atau background bisa dimasukkan dan menambah referensi ya untuk kita, bukan hanya dari satu platform, Google Form saja. Untuk kuisis juga sudah bisa terekam nilainya sehingga kita bisa memanfaatkan nilai tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain tadi sudah dari Bu Wadatun. Terima kasih Bu Wadatun atas pertanyaan dan tanggapannya. Tadi pertanyaan dari Bu Wadatun memunculkan lagi ide baru lagi, memunculkan ilmu baru lagi ternyata. Monggo Pak Joko, Mau mungkin tanya ada sesuatu yang akan disampaikan terlebih dahulu. Nah, itu kan belum pernah, jarang menggunakan kuisis itu loh. Pertanyaannya yang pertama, apakah nanti hasil dari kuisis ini nanti bisa di-download Bapak Ibu guru dalam bentuk Excel atau apa gitu, hingga nanti kan paling enggak misalkan prom yang tadi tidak bisa kita lakukan, pakai ini selesai gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mungkin bisa diulang Bu, tadi rada kecepatan nih saya nyoba. Yang tadi yang awal tadi. Yang bagian mana Pak? Aduh, ini kok laptop saya kok ngehang Pak. Sebentar nih. Sebentar. Kalau kuisis sama seperti Google Form Pak, jadi bisa di-download hasilnya dan sudah ada analisisnya. Mungkin kalau Bapak Ibu kalau di intinya di akreditasi harus ada analisis, tidak usah susah-susah, itu sudah bisa di-download, sudah ada analisis sekalian Bapak. Tapi ini saya mau menampilkan layar tidak bisa diklik Bapak. Biasanya sinyal Bu, pelan-pelan saja diulangi. Tidak bisa diklik. Iya. Oh iya, sambil Bapak Ibu mungkin ngisi daftar hadir sama refleksi nggih. Ada di kolom chat, silahkan Bapak Ibu bisa diisi sambil Bu Atiun mempersiapkan. Mungkin sebelumnya ini ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari Pak Azinar. Moga Pak Azinar bisa menyampaikan tanggapannya. Ya, bisa dengar suara saya. Itu Pak. Ini Pak, pertanyaan saya beberapa kali menggunakan kuisis ya. Kemudian hasilnya itu memang sudah ada analisis dan hasilnya. Kemudian bisa di-download. Nah, yang belum saya tahu itu hasil download itu apakah bisa nanti dalam bentuk Excel atau bagaimana cara merubahnya atau konversi ke Excel. Tuh. Kan kita yang selama ini saya lakukan kan masukkan ke Excel manual dari hasil analisis nilai pekerjaan siswa, masukkan ke Excel. Saya selama ini manual, jadi saya ketikkan hasilnya berapa. Nah, mohon kalau ada yang cara lebih cepat untuk download dalam bentuk Excel, itu bisa dijelaskan. Terima kasih, Bu. Tidak ada suara, Bu. Bu Atiun, mikrofonnya sepertinya masih di mute. Sampun iki? Ya. Nggih, benar Pak, kalau di kuisis itu memang bentuk downloadannya itu memang belum Excel nggih. Jadi saya juga manual selama ini Pak. Jadi kalau sudah download ya sudah manual. Apakah mungkin kalau misalnya coba ini Pak, kemarin kan belum ada
dari kuisis itu kalau pas saya download ya sudah, saya download aja seperti itu sudah. Tapi mungkin kalau kita bisa memanfaatkannya, kita bisa meminta AI yang lain untuk membuat dari file tersebut dibuat ke Excel mungkin Pak. Tapi saya juga belum mencoba ini. Saya juga belum mencoba. Mungkin seperti itu ya Pak. Tadi yang Pak Joko, pertanyaannya yang mana ya Pak ya? Maksudnya dimulai dari mana nggih? Tadi yang awal kok sinyalnya rada nggak masuk gitu loh. Kira-kira lah kok ketok ini. Oh gitu. Dari yang awal. Ini share screen-nya sudah terlihat nggih? Belum, Bu. Belum. Ini kayaknya ini ambil apa lagi? Dari sini Pak Joko. Iya ora. Yes. Ini saya ulangi dari awal lagi, Bapak Ibu yang tadi kurang jelas karena Ini saya. tak lagi file Chrome itu. Bapak Ibu bisa masuk Yground. Ini tulisannya Yground. WAYGROUND.com. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke tampilan seperti ini kalau sudah pernah masuk. Tapi kalau sudah belum pernah masuk berarti Bapak Ibu diminta untuk login dulu menggunakan akun Google. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu bisa membuat manual, buat konten, berarti Bapak Ibu nulis soalnya, kemudian nulis jawabannya dimasukkan, kemudian apa saja pilihannya dimasukkan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau unggah juga boleh kalau punya soal sendiri. Tapi kalau mencari juga ada, di sini juga sudah ada. Tapi misal Bapak Ibu punya soal sendiri bisa diunggah, ini ada bagian unggahnya. Kemudian ini ada bagian unggah, silakan Bapak Ibu klik, atau misalnya Bapak Ibu punya soal di Google Drive, berarti klik yang Google Drive ini. Kalau tidak, berarti kalau misalnya filenya di laptop, berarti unggah biasa seperti ini, diklik, kemudian bisa cari soalnya. Ini laptopnya sangat lemot Bu Bapak Ibu. Kemudian ini bisa dimasukkan soalnya. Masukkan ke sini. Klik, masukkan. Ini ada proses mengunggah. Bapak Ibu bisa tunggu. Kayak apa Mi? Betul. Nah, ini agak lama karena proses pengunggahannya. Ini Bapak Ibu bisa pilih kelasnya. Ini kelas 9 SMP sudah ada di sini. Nah, ini ada pilihan ekstrak pertanyaan yang ada atau hasilkan pertanyaan baru. Saya pilih ekstrak pertanyaan yang ada saja biar tidak menambah pekerjaan. Sudah ada soalnya langsung diekstrak saja. Langsung ini ada bahasa Indonesianya, pastikan bahasa Indonesianya adalah sudah benar. Kemudian create. Nah, ini ditunggu sampai Yground-nya bisa memuat ulang atau mengupload soalnya.
Bapak Ibu bisa praktekkan langsung biar apa namanya biar mudeng mungkin nggih, praktekkan langsung. Nah, ini sudah jadi soalnya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mengecek lagi apakah pertanyaannya sudah benar, apakah jawabannya juga sudah benar. Ini yang centang hijau kan berarti ini jawabannya. Sampai benar-benar sesuai. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan. Ini ada bagian yang pojok kanan atas, simpan. Kalau sudah tersimpan, berarti kita bisa mainkan. Ini ada mainkannya. Yang pilih mode klasik. Ini ada apa namanya? Bagian misalnya soal diacak, acak jawaban dan lainnya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan masing-masing ya. Tidak anti kecurangan. Sudah, kalau sudah sesuai berarti mulai. Di bagian mulai ini nanti kita bisa salin linknya yang akan kita masukkan di Google Site nih Bapak Ibu. Ini nyun sewu karena memang sinyal saya itu memang sinyalnya jelek, jadi nggak muncul-muncul ini. Kan nggak Pak Ya Joko? Bu, terima kasih. Sama yang download guru Bu, kalau boleh. Misal Bapak Ibu tidak belum punya soalnya, Bapak Ibu cari di Yground saja sudah ada. Misal soal tentang tekanan zat padat itu sudah ada. Nah, tinggal nanti dimainkan saja Bapak Ibu. Dimainkan nanti sama caranya. Kalau misalnya mainkannya mau lewat Google Site, diklik icon yang copy URL-nya. Ini nyuwun sewu karena memang internetnya tidak kan di Google Site-nya. Nggih ngoten nggih. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu? Kalau belum ada, ini saya malah ingin bertanya Bu Atiun. Saya sudah beberapa kali menggunakan Yground, tapi saya belum pernah pakai fitur untuk memasukkan soal lewat cara upload file. Nah, yang mau saya tanyakan, yang bisa diupload ke Yground itu formatnya dalam bentuk apa saja, nggih, atau mungkin Word atau PDF atau Bu. Ripon, Bu, tadi kurang dengar soalnya seperti apa?
soal yang bisa diupload ke Whiteground untuk memasukkan soal tadi kan saya lihat kan ada beberapa cara, salah satunya bisa upload file yang sudah kita miliki atau upload ambil dari drive. Nah, itu yang bisa diupload bentuk filenya itu apa saja. Saya belum pernah pakai upload. Saya itu baru nyoba yang pilihan ganda, nggih. Pernah yang uraian, tapi kalau yang uraian itu skornya itu kok kalau yang pilihan ganda kan sudah ada langsung skornya. Tapi kalau yang uraian itu kayaknya itu harus manual nya. Sepengetahuan saya, tapi mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang sudah pernah mungkin mengupload soal jenis yang lain, tapi saya itu baru yang pilihan ganda saja, sama yang uraian itu baru karena uraian itu ngoreksinya manual, jadi saya kok kurang tidak sering, jadi seringnya yang Bu Atiun, sepertinya Bu Atiun terlempar nggih. Mungkin sambil menunggu Bu Atiun kembali lagi masuk, teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan informasi atau menambahkan ilmu baru lagi terkait pengembangan yang kita lakukan baik dari Google Sites ataupun tadi menyambung tadi diskusi kita tentang Whiteground ataupun hal lain yang maupun LMS atau laboratorium virtual ini Bapak Ibu. Sambil juga saya ingatkan kembali untuk mengisi form daftar hadir dan refleksi yang sudah di-share di kolom chat. Monggo Bapak Ibu mungkin ada ilmu baru atau mungkin ide-ide baru yang bisa dikembangkan untuk menambah kreativitas kita dalam membuat LMS ini Bapak Ibu, sambil mengisi daftar hadir dan menunggu mungkin Bu Atiun sepertinya tadi terlempar dari Zoom meeting. Di sini bisa kita lihat yang sudah mengisi refleksi dan daftar hadir sudah cukup banyak, nggih. Sudah ada 36. Monggo Bu Isna ini mungkin ada ingin menyampaikan sesuatu, tanggapan atau informasi ataupun menyampaikan lain. Monggo Bu Isna ini. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin dari apa yang sudah dibuat dan seterusnya, terkadang itu ada bagian di mana anak itu kadang-kadang membuka website lain sehingga ketika mengerjakan itu sepertinya tingkat kejujurannya itu menjadi berkurang. Jadi perlu bagi kita untuk istilahnya waspada betul dengan jawaban-jawaban anak, karena terkadang anak yang biasanya pintar untuk masuk ke web ataupun masuk ke istilahnya yang platform digital itu kadang-kadang sedikit lambat, tetapi anak yang dengan kemampuan istilahnya strategi dan seterusnya itu akan lebih cepat ya istilahnya menyelesaikan itu dan buka entahlah, anak-anak sekarang kan sangat canggih ya untuk bisa istilahnya menjawab itu dengan nilainya bahkan bisa lebih tinggi daripada yang biasa. Nah, mungkin bisa didiskusikan bersama bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan tingkat kejujuran anak seperti itu. Jadi apa yang kita buat itu kita memastikan bahwa anak betul-betul mengerjakan dengan baik dan tidak membuka web lainnya begitu. Terima kasih Bu, hanya sedikit mengingatkan.
Terima kasih Bu Isna, betul sekali ya Bu, memang musuh dari digitalisasi itu salah satunya itu. Efek sampingnya mungkin bagi anak-anak yang memang lebih kreatif, seringkali mereka terlampau kreatif sehingga hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita itu bisa dilakukan oleh mereka. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada masukan atau mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana cara untuk mengatasi atau meminimalisasi hal tersebut. Ini monggo Pak Azinar. Oke, terima kasih. Kalau menggunakan wisis, terus untuk menghindari anak berpacaran itu bisa dilakukan dengan settingan, itu bisa. Jadi nanti ada anti kecurangan itu bisa. Jadi anak tidak bisa menggunakan hak yang lain atau jendela yang lain, itu bisa disetting. Setelah Bapak Ibu membagikan tugas soalnya, itu kan nanti ada setting atau pengaturan. Nah itu nanti di bawah itu ada anti kecurangan. Nah itu nanti diklik untuk nonaktif yang klik kanan, atau nonaktif fungsi tugas dan fungsi salin dan tempel itu ada di situ. Oke, mungkin izinkan di layar ya. Mungkin Pak. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini kan misalkan ini sebelum masuk. Nah, tadi kan kalau dari awal kita bisa ambil dari perpustakaan, terus pilih soal yang diinginkan. Apakah terlihat tuh di layar? Lihat. Terlihat. Nah, misalnya ini untuk mainkan sekarang. Nah, kita klik pilih yang mode klasik. Oke. Nah, terus ini muncul sebelum di share kan ada nih anti kecurangan. Nah, ini bisa kita kita aktifkan. Nah, tapi di ini dananya berbayar. Nah, oke. Bisa, tapi harus Nah, ini ketika kita lihat anti kecurangan, nah ini muncul untuk penjelasannya. Itu Bu. Jadi mungkin harus harus berbayar, berlangganan gitu. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Azinar atas ilmunya. Itu ada solusi dari Pak Azinar. Tadi mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo Pak Ya Bu, Joko. ini hanya Bisa sedikit menyampaikan saja ya.